syukur buat pagi hari ini Tuhan. Bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami memulai hari ini dengan firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan sendiri yang membawa kami mengerti akan setiap rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan biarlah firman Tuhan yang senantiasa menuntun kita, dan firman Tuhanlah yang akan senantiasa meneguhkan kita, mengingatkan kita, agar iman kita semakin hari, semakin dibaharui dalam Tuhan. Hari ini kita akan baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus, pasal yang pertama ayat 10. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya, dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Hari ini saya berdoa agar kita semua menjadi orang yang terpanggil dan juga terpilih. Kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Karena itu dikatakan di sini saudara, Petrus memberikan nasihat kepada jemaat. Firman Tuhan berkata, karena itu saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Setelah kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, ditentukan menjadi orang-orang yang akan masuk di dalam keselamatannya. Mari kita sungguh-sungguh berusaha ya saudara, agar panggilan dan pilihan kita itu semakin teguh. Karena banyak orang yang dipanggil, mereka juga dipilih. Tapi ya karena banyaknya pergumulan, tekanan, tantangan hidup, kenikmatan dunia, hal-hal dosa yang begitu memikat, yang dapat menyebabkan panggilan dan pilihan kita ini menjadi goyah. Jadi jangan berpikir, setelah kita mengaku percaya Yesus, kita dipilih oleh Tuhan, kita diselamatkan, kita bahkan melayani Tuhan, jangan dipikir itu sudah cukup. Pokoknya kita diam-diam aja, pasti selamat. Sampai pada akhirnya, saya banyak melihat saudara, teman-teman, bahkan kenalan, yang dulu dalam pelayanan menggebu-gebu, sekarang sudah mulai jauh. Bahkan ada yang sudah menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak berusaha sungguh-sungguh, agar panggilan dan pilihan mereka itu semakin teguh. Kita harus berusaha sungguh-sungguh, seperti pohon saudara. Pohon itu walaupun dia sudah besar, sudah tua, bisa saja dia roboh karena angin badai, hujan, gempa. Makanya tugas kita harus terus menguatkan akar iman kita di dalam Kristus, supaya makin teguh panggilan dan pilihan kita. Jangan dibiarkan begitu saja, dan bilang, yang penting kan saya sudah Kristen. Ya sudahlah, saya sudah ke gereja setiap minggu. Jangan dong, gak bisa seperti itu saudara ya. Harus ada usaha dari kita, supaya panggilan dan pilihan itu teguh. Jangan kompromi dengan dosa, jangan main-main ya saudara. Dosa yang kelihatannya hanya sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Lama-lama kita hanyut, dan hanyut bahkan terhilang. Tadinya kita ini hanya berpikir, saya sih gak ngapa-ngapain ya, cuma ikut-ikutan dugem sama temen, ngerokok, ya ngerokok sedikit lah, ya gak apa-apa kan. Wah bahaya saudara, biarlah kita memiliki kepekaan. Ada orang-orang yang ketika mereka ada di tempat dugem, mereka ada di tempat yang kayak begitu, mereka tuh nyaman. Tetapi orang-orang yang menjaga panggilan dan pilihannya makin teguh, mereka gak akan nyaman lagi berada di tempat-tempat yang seperti itu. Kenapa? Karena memang rohnya itu sudah berbeda. Terang dan gelap itu gak bisa bersatu. Jangan main-main saudara. Demikian juga ketika kita ada sakit hati,
ada iri hati, ada kebencian, sedikit demi sedikit. Kita biarkan perasaan itu lama-lama terus berkembang dan berkembang. Lalu kita mulai jatuh terseret dan akhirnya tanpa kita sadari, kita sudah menjadi orang yang penuh dengan dendam dan kepahitan. Iman kita pasti mati. Karena itu ayat ini berkata, mari kita dengan sungguh-sungguh berusaha supaya panggilan dan pilihan kita tuh makin teguh. Karena iblis pasti akan berusaha supaya panggilan kita itu batal, pilihan kita itu batal. Dikatakan, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dalam hidup ini, banyak batu-batu sandungan yang iblis taruh supaya kita jatuh. Tapi kalau kita terus berusaha supaya panggilan dan pilihan kita yang Tuhan Yesus sudah berikan itu semakin teguh, maka kita nggak akan pernah tersandung. Kenapa setiap hari saya harus dengar firman? Bagaimana supaya panggilan dan pilihan kita semakin teguh? Setiap hari kita dengar khotbah, setiap hari kita baca firman, kita berdoa, supaya iman kita makin kokoh, panggilan kita makin teguh, dan kita jadi orang-orang yang tidak tergoyahkan. Dan kalau kita melakukan semua hal itu, hal-hal rohani itu, ayat ini berkata, kita tidak akan pernah tersandung. Tapi banyak orang-orang yang berkata, ya saya jatuh lagi Bu, saya tersandung. Kenapa? Karena engkau tidak berusaha membangun dirimu, membangun panggilan dan pilihan Kristus atas hidupmu itu, agar semakin teguh. Makanya engkau mudah tersandung, mudah jatuh, mudah kepahitan, mudah kecewa, mudah jatuh dalam perzinahan, dalam hal-hal duniawi. Mudah karena memang engkau tidak mengusahakan panggilanmu itu supaya teguh. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yaitu kalau kita melakukan hal-hal yang membangun iman kita berdoa, maka kepada kita akan dikaruniakan hak penuh. Dikatakan, kita memiliki akses yang layak, akses yang sah, untuk memasuki kerajaan kekal. Karena ingat, tidak semua orang Kristen mendapatkan hak penuh itu. Tidak semua orang Kristen memiliki hak akses untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak semua. Banyak yang tidak bisa, banyak yang tidak punya akses untuk masuk ke sana. Jadi saudaraku, jangan kita bermain-main dengan dosa. Jangan kompromi dengan perkara-perkara yang dapat membawa iman kita ini tersandung, jatuh, bahkan kita akhirnya binasa. Kalau kita terus membangun panggilan dan pilihan kita dalam Kristus, tetap teguh, maka kita diberikan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bukankah ini semua yang menjadi kerinduan kita, bahwa suatu saat nanti, kita semua akan masuk dalam kerajaan yang kekal itu, duduk makan bersama-sama dengan Kristus, menikmati anugerahnya dan kebaikannya di dalam hidup kita. Ini yang kita rindukan. Petrus berkata, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya, dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Petrus tahu bahwa jemaat itu sudah tahu akan hal itu, dan mereka memang telah teguh berdiri dalam kebenaran. Tetapi dia bilang, aku senantiasa akan bermaksud mengingatkan kamu. Setiap pagi pun kita berdoa dan mendengarkan renungan pagi seperti ini ya saudara, untuk selalu mengingatkan kita, walaupun kita semua sudah tahu. Tapi jangan pernah kita merasa saya sudah tahu, saya tidak membutuhkan lagi firman Tuhan. Petrus berkata, aku tahu kamu sudah tahu, tetapi aku bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu sudah mengetahuinya. Jadi walaupun kita sudah mengetahui kebenaran, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk terus mencari Tuhan, mencari firman-Nya, mendengar suaranya, mengerti kehendak-Nya, lewat khotbah-khotbah dan renungan. Terus bangun iman kita, terus bangun diri kita, untuk kita ini bisa melihat hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Karena itu saya percaya, biarlah kita semua terus mencari Tuhan, terus setia, terus berpegang pada firman Tuhan, agar iman kita semakin hari semakin diteguhkan, dan kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita mau berjuang, maka Tuhan juga akan memberikan kita kemenangan. Mari kita renungkan firman ini, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus berusaha agar panggilan dan pilihan kami semakin teguh di dalam Engkau.
Biar kami mau terus membangun iman dan pengharapan kami dalam Tuhan, supaya kami tidak tergoncangkan Tuhan di hari-hari ini. Kami mau mengiring Engkau di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menjadi bejana yang memuliakan-Mu. Kami tetap teguh berpegang pada panggilan dan pilihan kami sebagai anak-anak-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap mereka yang terus berjuang, menghadapi beratnya tantangan, tekanan yang seringkali mencoba membawa kami jauh dari kasih karunia. Kami mau tolak semua itu. Kami mau makin teguh untuk berusaha ya Tuhan, membangun panggilan dan pilihan kami dalam Kristus, supaya ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami setia. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit hari-hari ini Tuhan, mereka yang mengalami pergumulan yang berat, hutang, piutang, sakit, penyakit, yang terus coba menggerogoti iman kami, agar kami menjauh. Kami patahkan, kami hancurkan setiap roh-roh, kuasa-kuasa dunia yang coba membawa kami jauh dari Tuhan. Tuhan bawa kami, tarik kami kembali dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau terus memberkati ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang setia bangun di pagi hari, mencari wajah-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, apapun yang kami perbuat hari ini. Yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan sertai dan jagai. Apapun keputusan-keputusan yang akan kami buat, Tuhan ambil alih semuanya. Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Bahkan yang sakit hari ini, Engkau jamah dan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Buat yang berulang tahun, hamba berdoa, Engkau Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita. Semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohaninya dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai pagi ini, bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi dan selamat beraktivitas.